Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Rabbal alamin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Senin 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengadakan upacara setiap Senin rutin. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Ahibbati talabah hafizakumullah, para santri-santri sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Pada bulan akhir dari Rabiul Akhir atau bertepatan dengan bulan Desember 2020, kalian para santri-santri Intan Ilmu, Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan, akan menghadapi hari-hari yang penuh dengan kegiatan, penuh dengan keseriusan, penuh dengan aktivitas. Di antaranya murajaah Al-Quran, karena terdapat tes bacaan Al-Quran dan hafalan Al-Quran untuk semester ganjil. Di antaranya penilaian akhir semester ganjil dan kegiatan-kegiatan lainnya yang memerlukan keseriusan, kesungguhan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya berpesan dengan 3 pesan. Yang pertama, bersungguh-sungguhlah, karena siapa yang bersungguh-sungguh maka pasti ia akan dapat. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti ia akan dapat. Ada pepatah mengatakan, man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti ia dapat. Agar pesan ini menancap ke dalam hati, maka qulu sabiyan, ucapkan sama-sama, man jadda wajada, man jadda wajada, man jadda wajada. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka bersungguh-sungguh, makanya mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, rahala Jabir ibn Abdullah masirata syahr ila Abdullah ibn Uwais fi talabil hadithil wahid. Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi yang terkenal tersebut, termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Beliau melakukan perjalanan selama sebulan kepada sahabat Nabi Abdullah bin Unais, hanya sekedar mendapatkan 1 hadis selama sebulan. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia dapat. Begitu juga disebutkan di dalam kitab Sunan Ad-Darimi bahwasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bercerita
Lihat bagaimana sungguh-sungguhnya seorang Abdullah bin Abbas. Memang pantas akhirnya para ulama menyempatkan gelar kepada beliau Turjumanul Quran, ahli tafsir Al-Quran sepanjang masa. Memang pantas beliau mendapatkan gelar Habrul Ummah, ulamanya umat Islam sepanjang masa. Ternyata bukan dengan leha-leha, bukan dengan santai-santai, harus penuh dengan keseriusan, mengatur waktu dengan baik. Beliau bercerita, kuntu ati baba Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu wa huwa naim faqilu ala babih antadhiru hatta yakhruja minhu fa'akhudhu minhu al-hadith. Aku datang ke rumah Ubay bin Ka'ab, seorang ahli Quran, sedangkan gurunya Ubay bin Ka'ab sedang tidur. Lalu aku pun tidur di depan pintu rumahnya. Lihat perjuangan, lihat pengorbanan, lihat keseriusan. Aku tidur siang di depan pintu rumahnya. Untuk apa? Menunggu beliau keluar sehingga aku bisa mengambil hadis dari beliau. Siapa yang berusaha pasti dia dapat. Sa'id ibn Musayyab rahimahullah, seorang tabi'i yang terkenal tersebut, gudangnya ilmu. Beliau mengatakan, kuntu asirul layali wal ayyam fi talabil hadithil wahid. Aku berjalan berhari-hari, bermalam-malam untuk hanya sekedar mendapatkan satu hadis. Ini pesan yang kedua. Bersungguh-sungguh, maka pasti kamu akan dapat. Pesan yang kedua, ini pesan yang pertama. Pesan yang kedua adalah seseorang harus tidak boleh merasa puas dengan apa yang sudah dicapai. Jangan pernah merasa puas dengan apa yang sudah dicapai, karena merasa puas membuatkan malas. Merasa puas membuatkan malas, dan membuat malas akhirnya terputus. Ini 3 mata rantai yang sangat berbahaya. Merasa puas, membuat malas akhirnya terputus. Ada pepatah menarik, syair dikatakan oleh Al-Mutanabbi, Abu Thayyib Al-Mutanabbi, seorang yang hidup di abad ke-4 Hijriah. Beliau mengatakan, walam ara fi uyubin nasi aiban kanaqsil tamami kanaqsil qadirina ala tamami. Aku tidak pernah melihat sebuah keburukan yang paling buruk di tengah manusia. Apa itu? Seperti orang-orang yang sanggup untuk berbuat lebih, tetapi dia merasa cukup dengan hanya sebatas yang cukup. Santri-santri pesantren Intan Ilmu wajib unggul di dalam segala hal, tidak boleh merasa puas dengan apa yang sudah capai. Walam ara fi uyubin nasi aiban kanaqsil qadirina ala tamami. Aku tidak pernah melihat sebuah keburukan yang paling buruk di tengah manusia, seperti kurangnya orang-orang yang sanggup untuk mengerjakan sesuatu. Dia sanggup untuk hafal 10 juz, 15 juz, tetapi dia mencukupkan cuma 5 juz. Dia sanggup untuk hafal yang lebih daripada itu, tetapi dia mencukupkan hanya yang standar saja. Maka ini keburukan yang sangat buruk. Terakhir, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat sebelum terakhir, lihat surat Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang berjuang di jalan kami, maka sungguh kami akan mudahkan kepada jalan-jalan kami. Dan Allah mengakhiri ayat ini, sesungguhnya Allah akan selalu bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Bukan hanya ecek-ecek sekedarnya, harus sempurna. Bukankah kita menginginkan surga yang paling tinggi? Maka beramal pun harus sempurna. Jangan cepat merasa puas. Merasa puas membuat malas,
membuat malas, akhirnya terputus 3 mata rantai yang harus selalu diingat. Yang terakhir, yang ketiga, semua usaha tidak akan ada manfaatnya tanpa pertolongan dari Allah. Maka berdoalah kepada Allah di hari-hari ini, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan memahami pelajaran, diberikan kemudahan mengatur waktu. Hati-hati terjebak dengan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Mengatur pakaian begitu lama, membuang waktu. Mengatur ini di dalam kamar mandi, berngobrol dengan teman-teman yang begitu lama, membuang waktu. Hati-hati, jebaklah dirimu di dalam hal-hal yang bermanfaat. Hadza ma uridu an aqul wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.